Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang wajibnya patuh ini dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Masuk semuanya yang diberikan amanah. Puncaknya adalah raja atau presiden atau apalah khalifah, ya, pemimpin. Tapi semua masuk di masalah al-amr ini, artinya diberikan perkara. Ulil amr artinya dipegangkan kepercayaan untuk itu. Kemudian jika kalian berselisih pendapat tentang sesuatu, ada masalah, ya, dalam masalah pemimpin safar, dalam masalah imam sholat, dalam masalah suami istri, ya, dalam masalah pemimpin perang, ya, pemimpin negara, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagi kalian dan lebih baik akibatnya. Demikianlah teman-teman sekalian terjadi pada saat itu di kancah Uhud, terjadi pengkhianatan, ya, kalau kita tanda kutip di sini, karena mereka ya kalau kita bahasakan lebih santun sebenarnya, sebagian ahli sejarah menulis memang kalimat itu. 43 orang yang dianggap berkhianat atas perintah Nabi SAW. Tapi kalau kita mau lebih santunkan kepada para sahabat, kita mengatakan mereka, ya, niat baik tapi bukan pada tempatnya. Mereka niat sebenarnya karena memang tujuannya itu. Mereka turun untuk mengumpulkan ghanimah, harta rampasan perang, bukan untuk dirinya, enggak. Karena memang ghanimah tidak boleh diambil oleh seseorang kecuali dikumpulkan kepada panglima perang, nanti panglima perang yang bagi. Satu-satunya harta ghanimah yang kita boleh miliki adalah orang kalau duel dengan kita. Kalau duel, belum terjadi peperangan berkecamuk, diajak duel seperti kasus kita akan lihat di perang Khandaq nanti, bagaimana Ali bin Abi Thalib membunuh, ya, Amr bin Wud, dan dia punya pedang, dia punya perisai. Ali bin Abi Thalib bisa ambil karena duel berdua, ya, kan? Maka itu jadi haknya. Di sini teman-teman sekalian, melanggar instruksi Nabi SAW adalah perkara besar ini. Dari sisi lain, ya, dari sisi lain, memang Nabi SAW selain Nabi, selain Raja pada saat itu muslimin, juga dia panglima perang, jadi kepemimpinan bertumpuk pada Nabi SAW pada saat itu. Sudah rajanya Madinah, muslimin, Nabi, tambah lagi sekarang jadi panglima perangnya, kepemimpinan berkumpul semua di situ gitu, ya. Maka instruksi beliau di sini berat momennya, jangan dilanggar. Sedangkan orang biasa saja kalau dilanggar bisa jadi dosa besar, apalagi Nabi SAW. Dan bertumpuk pada beliau SAW atau berkumpul pada beliau semua sifat kepemimpinan yang ada ini. Allah juga mengingatkan dalam surah An-Nur tentang masalah itu, surah nomor 24 ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La taj'alu du'a'ar rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Surah An-Nur ayat 63. Janganlah kalian menjadikan panggilan Rasul, seruhannya beliau, titahnya, perintah, larangan, ya, di antara kalian seperti titah atau seruhan sebagian orang di antara kalian, seperti sebagian memanggil yang lainnya atau menginstruksikan yang lainnya. Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang beransur-ansur pergi di antara kalian dengan berlindung kepada kawannya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa cobaan dan akan ditimpa adab yang pedih. Artinya Allah tahu sebenarnya ada di antara mereka pada saat kalian perang Uhud, dia berusaha untuk mendekat dengan teman-temannya, iya, tapi meninggalkan instruksi Nabi ini nggak boleh. Andai saja ke-43 orang itu dengan hikmah Allah tidak turun, maka tidak bisa orang-orang Quraisy menyerang. Karena yang menahan pasukan Khalid bin Walid 200 orang manuver dari belakang bukit adalah 50 pemanah ini tadinya. Ini pelajaran pertama teman-teman, wajibnya patuh pada pemimpin dan akibatnya berat. Akibatnya akhirnya muslimin dikalahkan, banyak pembantaian terjadi. Yang kedua, dari kejadian Uhud ini, Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia dan maha suci, ingin memberikan pelajaran pada kaum mukminin bahwa sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi hukum Allah Subhanahu wa taala juga, akan ada menang dan kalah, ada sakit dan sehat, ada pagi dan malam, ada muda dan tua, ada hidup dan mati, ada dunia dan akhirat, ada sunnatullah. Artinya
Terjadi memang karena sebab perbuatan kalian, terjadi kekalahan. Tapi ini tidak lepas juga dari sunnah kauniyah. Artinya sebuah sistem yang Allah ciptakan seperti pergantian siang dan malam. Walaupun kita suka siang, tetap akan datang malam. Cuman kalau berhubungan dengan perilaku-perilaku manusia, sebabnya adalah campur tangan kita sendiri. Seperti kasus misalnya sunnatullah, kita lapar ya. Sunnatullah, kita lapar kan. Allah kasih solusi, sunnatullah juga makan akan menghilangkan lapar. Kalau ada orang bertolak belakang dengan sunnatullah itu, misalnya dia tidak mau makan, ya dia mati. Jadi ada sistem gitu, mau tidak mau gitu. Nah hampir sama dengan perilaku ini. Kalau kalian patuhi Allah dan Rasulnya, kemenangan didapatkan. Kalau tidak patuh, maka kekalahan yang datang. Seperti sistem itu. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ayat demi ayat turun. Surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 121 sampai 129. Jadi 9 ayat ini turun menceritakan tentang kejadian perang Uhud tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz gadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital wallahu samii'un 'aliim. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. Jadi ayat ini turun tentang kejadian perang Uhud. Allah SWT menceritakan secara detail kepada kita walaupun kita tidak hadir. Kata Allah, ingatlah. Untuk Nabi SAW disuruh ingat apa yang terjadi. Bagaimana kronologis keluarnya perang Uhud. Kalau kita yang sekarang datang umatnya SAW, umat Nabi SAW, kalau kita baca kalimat teman-teman sekalian dalam Al-Quran, ingatlah artinya pelajarilah. Artinya pelajarilah. Ingatlah artinya pelajarilah. Ketika kau hai Muhammad pada pagi hari berangkat dari rumahmu, meninggalkan keluargamu, akan menempatkan kaum mukminin pada beberapa tempat untuk berperang dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi pada saat kejadian Sabtu pagi Uhud itu, Nabi SAW instruksikan semua sahabat untuk keluar. Awalnya kan mereka diskusi, kalau antum masih ingat cerita tentang awal Uhud, awalnya kan Nabi SAW diskusi, saya mimpi, ya, saya melihat ya, ada pedang saya yang bengkok, kemudian ada sapi yang terbunuh, ya, kemudian saya masuk ke dalam sebuah benteng yang kuat. Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apa takwilnya? Kata Nabi SAW, kalau sapi yang terbunuh adalah ada beberapa sahabat saya yang terbunuh, kalau pedang yang bengkok itu saya mentakwilkan keluarga saya yang terbunuh, dan saya masuk benteng, artinya saya masuk ke Madinah dan terlindungi dengan aman, gitu kan. Maka para sahabat waktu itu terbagi dua, ada yang mengatakan, ya Rasulullah, kita keluar saja, perangi Quraisy, jangan kita biarkan. Nabi SAW tadinya lebih cenderung di atas benteng Madinah, kita bisa panah-panahin orang, gak usah keluar ke Uhud, gitu kan? Bisa dilawan dari dalam. Sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, dalam benteng aja, dalam Madinah, mereka gak bisa masuk kok. Dan kita berusaha bertahan semaksimal mungkin. Ringkas cerita, karena dominan pendapat sahabat mau keluar melawan Quraisy, Nabi SAW mengiyakan. Sampai waktu Nabi SAW sudah pakai baju perang, sebagian sahabat berdiskusi, kayaknya kita sudah memaksa Nabi keluar nih. Sampai ada yang mengatakan di antara mereka, ya Rasulullah, kalau anda lebih suka tinggal di Madinah, bertahan, kami akan lakukan. Kata Nabi SAW, sabda yang masyhur, tidak layak bagi seorang Nabi sudah menggunakan baju perang, kemudian dia membukanya sebelum Allah menentukan siapa yang menang, dia antara dia atau musuhnya. Atau dia atau musuhnya yang menang. Seperti itulah. Dan ini sifat seorang mukmin yang sejati. Kalau kebenaran dia bela sampai habis. Benar, Allah menangkan siapa nanti kita lihat. Yang jelas kita berusaha untuk itu. Kata Allah, ketika ada dua golongan, ya, dan yang dimaksud di potongan ayat pertama 121 itu adalah di perang Uhud, ya. Kalimat di situ dikatakan, ingatlah ketika engkau berangkat pagi hari dari rumahmu
rumah keluargamu, dan akan menempatkan para mukminin di beberapa tempat untuk berperang, maksudnya di lokasi Uhud, mengatur strategi. Kamu di gunung pemana, kalian ikut di sini, diatur strategi perang. Dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui apa yang terjadi. Di ayat 122-nya, ketika dua golongan dari kamu ingin mundur karena takut. Jadi waktu, kalau masih ingat juga terjadi di awal perang Uhud teman-teman sekalian, jumlah muslimin yang keluar berapa orang? Awal. Hah? Siapa yang jawab? Bisik-bisik mana saya dengar? Hah? Lah. Awal keluar. Siapa yang jawab? Angkat tangan. Hah? Ahsan, buku. Kasih buku tolong. 1000 awalnya. Tapi ada yang bubar, pulang. Ya, yang pulang 300, orang-orang munafik. Akhirnya jumlah muslimin jadi sisa 700. Gitu kan? Karena masalahnya 300 orang ini pulang. Nah pada saat 300 itu pulang, ternyata ada 2 suku juga dari Ansar dari Madinah, ikut-ikutan mau pulang. Ikut-ikut sama orang munafik, padahal mereka orang beriman. Karena orang-orang munafik bilang, ini Quraisy besar loh jumlahnya. Ngapain kita di medan perang? Kalau kita kalah gimana? Keluarga bagaimana? Anak, istri bagaimana? Harta kita bagaimana? Udah kita pulang aja bertahan di benteng. Nanti kalau pasukan ini kalah, maksudnya muslimin kalah, kita tetap bertahan, kita lawan di dalam benteng. Maka ada 2 suku dari Ansar sempat terpengaruh. Namun akhirnya mereka kembali karena dimotivasi oleh sahabat-sahabat Nabi yang lain untuk kembali. Dan suku ini adalah Bani Salamah dari Khazraj, dan Bani Harithah dari suku Aus. Kan Ansar ada 2 suku, Aus dan Khazraj. Tapi di bawah Aus ada banyak pecahan cabang suku, di bawah Khazraj juga ada banyak pecahan suku. Ya. Karena saya sudah pernah juga jelaskan di awal-awal pertemuan kita teman-teman, dari mana semuanya suku-suku Arab ini begitu banyak. Ya. Saya tidak tahu apakah semua suku di muka bumi ini caranya sama. Tapi sampai sekarang orang-orang Arab itu, kalau ada di antara mereka punya kelebihan fisik, punya kelebihan harta, punya jabatan, berkumpul padanya ini ya, keturunannya banyak ya. Jadi dia fisiknya gagah, tinggi, segala macam, kemudian punya harta kaya, punya jabatan, ya tokoh, misalnya ditokohkan, punya keturunan banyak, maka bisa dia buat suku sendiri. Namanya bisa pakai jadi suku. Jadi terbentuklah banyak nama-nama suku ini. Makanya induknya suku Ansar di Madinah, Aus dan Khazraj. Di bawah Aus banyak sekali pecahan suku. Diambil dari orang-orang yang tadi berprestasi itu disebutkanlah suku Bani. Seperti dikatakan tadi suku Bani Salamah, ada orang namanya Salamah ini. Kemudian dikatakan Bani Salamah, keturunannya Salamah ini. Itu dari suku Khazraj. Bani Harithah, nama orang Harithah. Kemudian karena dia tadi punya kedudukan, lalu dibuatlah suku itu. Dan dia pecahan dari suku Aus. Gitu. Nah 2 suku ini sempat terpengaruh teman-teman sekalian oleh orang-orang munafik. Ikut pulang, jumlahnya banyak. Tadinya 1.300 munafik pulang. 2 suku ini lumayan banyak. Ya, kalau saya tidak salah masing-masing 50 atau 70 orang. Pulang juga. Jadi pasukan muslimin nanti cuma 500-an sekian jumlahnya kalau ini 2 suku ini pulang. Di tengah jalan pas dari kancah peperangan Uhud ke pintu gerbang dikejar oleh beberapa sahabat. Apa yang kalian ikut-ikut? Orang-orang itu jelas munafik. Untuk apa kalian ikuti? Ini kesempatan mengejar surga. Apa yang kalian takuti? Bukankah kita targetnya mau mati syahid? Dimotivasi sampai akhirnya 2 suku ini kembali. Allah ceritakan tentang 2 suku itu dalam Al-Quran. Dan ini kalau antum tidak mempelajari sirah, susah kita mendapatkan informasinya. Kalau baca saja ayatnya. Ayat ini yang katakan, ketika 2 golongan daripadamu ingin mundur karena takut. Siapa 2 golongan ini? Harus sirah menjelaskan ini. Dan disebutkan rinci siapa mereka. Bahkan pasukan muslimin tahu siapa individu-individu itu. 50 atau 70 orang setiap suku tadi. Padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu. Pasti menang, nggak usah khawatir gitu kan. Allah akan berikan kemenangan. Tapi Uhud terjadi tadi kala ini karena masalahnya pelajaran ya. Karena mereka ada yang melanggar perintah Nabi SAW. Buktinya di awal peperangan menang. Di Hamrat Asad menang. Jadi pada saat mereka melanggar saja kalah. Di awal menang, sampai 2.000 orang lari semua depan mata mereka. Padahal menghadapi 650 orang saja, gitu kan. 700 orang saja, jadi jelas sekali. Kata Allah, karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. 1, 2, 3-nya. Sungguh Allah telah menolong kalian di perang Badar.
Perang Badar jelas jumlah muslimin cuma 314 bersama Nabi SAW menghadapi 1000 orang Quraisy. Dan pada saat itu jelas sekali kata Allah, padahal kamu pada saat itu dalam keadaan lemah. Kenapa lemah? Karena 314 orang, 313 sahabat, 314 sama Nabi SAW. Ini keluar bukan niatnya mau perang sama Quraisy, niatnya mau mengejar kafilah Abu Sufyan. Mengejar kafilah, ada sahabat yang keluar bawa pedang, nggak pakai baju besi, nggak pakai topi besi, nggak ada persiapan perang. Beda. Orang yang keluar untuk perang pada zaman itu dari kepalanya sampai kakinya semuanya besi. Ini enggak, karena mau nahan kafilah. Kafilah cuma dijaga 30-40 orang, jumlah mereka 300-an. Ada mereka berangkat sederhana sekali, kan itu. Mereka keluar dengan sederhana sekali, jalan kaki dan seterusnya. Ternyata terjadi dengan hikmah Allah. Kita sudah ceritakan di perang Badar bagaimana Allah mengatakan perang Badar adalah betul-betul tanda kutip rekayasa dari Sang Pencipta Allah. Ya, tanda kutip di sini ya. Bagaimana Allah SWT mengatur peperangan itu. Sampai Allah mengatakan, kalau kalian janjian tidak akan terjadi peperangan. Keluarlah 1000 pasukan orang-orang Quraisy dari Mekah, pasukan perang. 1000-1000-nya semua menggunakan kuda. Siap semuanya, dan kuda dipakai perang, siap juga. Kudanya itu bisa menyerang, bisa nyeruduk, bisa menendang. Kuda yang sudah dilatih. Tapi akhirnya menang, kata Allah. Bukankah Allah memberikan kemenangan kepada kalian di Badr, kata Allah. Di ayat 1, 2, 3-nya. Jelas bahasanya Allah di sini. Sementara kalian lemah. Kalian menghadapi pasukan besar tapi menang. Jadi, dengan senjata sederhana. Karena itu bertawakallah kepada Allah agar kalian mensyukur. Atau mensyukurinya maksudnya berterima kasih padanya. 1, 2, 4. Ingatlah. Ingat, kalau kalimat ingatlah untuk kita berarti pelajarilah. Ketika kamu mengatakan hai Muhammad kepada orang-orang mukmin, apakah tidak cukup untuk kalian Allah membantu kalian dengan 3000 pasukan dari langit? Artinya, kalau seandainya perang Uhud itu 43 orang tidak turun dari bukit memanah dan Quraisy masih kembali lagi 2000 itu untuk melawan, pada saat itu Allah akan turunkan 3000 malaikat yang akan menghabiskan mereka. Kata Nabi SAW, kata Allah juga ceritakan lagi, katakan kepada mereka hai Muhammad, kalau mereka sabar ya akan cukup 3000 itu, karena satu malaikat cukup menghancurkan semua orang Quraisy. 3000 malaikat ini luar biasa. Jika kalian bersabar dan bersiap siaga, tetap patuh dengan perintah Allah, maka akan datang pertolongan Allah seketika itu juga. Ya, 5000 malaikat yang memakai tanda-tanda. Maksudnya bisa disaksikan oleh orang-orang. Orang-orang Quraisy pun bisa menyaksikan para malaikat itu. Sebagaimana kita tahu di perang Badar, orang-orang Quraisy melihat malaikat. Ya, mereka ada yang mereka sempat ditawan oleh muslimin dan mereka mengakui bahwasanya tadinya kami melihat orang-orang yang menggunakan jubah putih dan kami tidak mengenal mereka, bukan dari penduduk Madinah gitu kan, tapi posternya seperti manusia, cuma sangat kuat, sangat kokoh gitu kan. Ayat 126, dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira atas kemenangan kalian, dan agar tenteramlah hati kalian kepadanya, dan kemenanganmu atau kemenangan kalian itu hanyalah dari sisi Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Artinya kalau kalian ikuti saja, Allah bilang perang, kayak kita azan, sholat, udah ikuti saja. Puasa, zakat, tidak usah bantah, ikutin, sudah tentram itu, aman. Begitu saja, nggak usah terlalu banyak membangkang. Tadi disuruh jangan, lakukan. Nah, selesai. Jadi itu orang mukmin, cirinya orang mukmin. Yang penting yang instruksikan adalah Allah dan Rasulnya. Dikatakan di sini 127-nya, Allah menolong kalian dalam perang Badar dan memberi bara bantuan itu untuk membinasakan segolongan orang-orang kafir dan untuk menjadikan mereka hina dan mereka kembali dengan tidak memperoleh apa-apa. 128-nya, tidak ada sedikit pun campur tanganmu hai Muhammad dalam urusan mereka itu, dan Allah tidak ada, saya ulangi lagi kembali, tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan itu hai Muhammad, urusan mereka, maksudnya orang-orang Quraisy, baik Allah menerima taubat mereka atau Allah mengadab mereka, karena sungguhnya mereka itu adalah orang-orang zalim. Ada sebabnya ayat ini turun. Jadi baginda Nabi SAW dalam kondisi perang Uhud pun, pada saat muslimin sempat kalah dan beliau bentuk pasukan ke Hamrat Asad, di tengah jalan beliau sempat berdoa, ya Allah, kalaupun terjadi peperangan, gitu kan, maka matikanlah si fulan dan selamatkanlah si fulan. Jadi Nabi SAW meminta kepada Allah secara individu, ada yang terbunuh dari Quraisy, ada yang tidak terbunuh. Maka Allah turunkan ayat ini mengingatkan Nabi-Nya Muhammad SAW. Bunyinya di sini dikatakan tadi, tidak ada sedikit pun campur tanganmu hai Muhammad dalam urusan mereka. Itu bukan urusan kamu. Siapa yang mati, siapa yang hidup tidak ada urusan dengan kau hai Muhammad.
Ya. Allah mau nerima tobat mereka, nanti satu waktu ada di antara mereka yang tobat, itu urusan Allah. Jangan sampai kau bilang, oh ini pernah hadir di Uhud, kemudian tidak diterima tobatnya, nggak boleh. Dan atau Allah mengadab mereka, karena sungguhnya mereka adalah orang-orang zalim. Ada yang Allah terima tobatnya, mungkin karena mereka baik, atau ada di antara mereka yang memang Allah hukum karena mereka memang zalim, itu haknya Allah. Itu maksud daripada ayat 129, kepunyaan Allah lah yang ada di langit dan ada di bumi. Dia memberi ampun kepada siapa yang dia kehendaki dan dia menyiksa siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun, di sini dikatakan, dan Maha Penyayang. Allah juga, ini 9 ayat turun pada saat itu ya. 9 ayat ini turun momen itu. Jadi memang ayatnya masih hangat menceritakan tentang kejadian itu. Kita saja sekarang dengarkan seperti kita membayangkan pada saat itu ya, bagaimana para sahabat, ayat turun dari lisan mulia Nabi Muhammad SAW disebutkan, itu luar biasa. Turun lagi ayat lain, bertubi-tubi ayat turun. Surah Al-Imran, surah nomor 3, 139 sampai 141. Ya. Turun 4 ayat ini, atau 3 ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim 139 sampai 141 Al-Imran. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. In yamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Wallahu la yuhibbul zalimin wa liyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. 139-nya, jangan pernah kalian bersikap lemah. Jangan kena momen terjadi ada pembantaian 70 orang muslim mati. Ingat jumlah kalian lebih banyak yang selamat. Jangan berlemah gara-gara itu. Jangan gara-gara ada satu muslim yang dimutilasi lari semuanya. Nggak boleh. Itu banyak terjadi ya. Pasukan-pasukan kafir sekarang menggunakan strategi itu. Kalau ada tawanan muslim ditangkap sengaja dimutilasi, ada yang dibakar untuk menakutkan pasukan. Jangan bersifat lemah, nggak ada urusannya dengan itu. Kata Allah, jangan bersifat lemah, jangan pula kalian bersedih hati. Padahal karena kalian adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kalian beriman. Kalian pasti menang. Makna yang lain, antumul a'laun, artinya kalian pasti menang. Tinggi mulia dibandingkan orang-orang kafir itu kalau kalian beriman. 140-nya, jika kalian telah merasakan ya, di perang Uhud luka-luka, Allah ceritakan secara rinci kepada para sahabat. Ya. Bayangkan teman-teman kalau kita jadi sahabat dan ayat turun seperti ini. Saya kadang-kadang kalau baca ayat seperti ini luar biasa, saya berpikir bagaimana luar biasanya Allah sedang bicara sama sahabat langsung gitu. Sampai ada di antara sahabat menangis terisak-isak pada saat turun ayat-ayat seperti ini. Karena Allah seperti menegur. Ada pernah orang sahabat Nabi SAW waktu suruh dia baca ayat Al-Quran kemudian dibaca sama dia. Lalu kata Nabi SAW, Allah telah mendengarkan bacaan ini. Dia mengatakan, ya Rasulullah, Allah sebutkan namaku. Kata Nabi SAW, iya. Jadi ada di antara sahabat begitu luar biasa kedudukan mereka. Kata Allah, jika kalian merasakan luka di perang Uhud, semua yang hadir tuh 650 orang, 630 orang yang selamat, luka-luka semuanya. Maka sesungguhnya orang-orang kafir itu pun di perang Badar sudah mendapatkan luka yang serupa. Mereka sakit sekali pada saat perang Badar. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergirirkan di antara manusia untuk menjadi pelajaran bagi mereka. Maksudnya adalah karena kalian melanggar, maka kami berikan kejayaan pada orang kafir. Makanya setelah kejadian Uhud ini teman-teman, selalu momentum jihad yang terjadi di zaman Nabi SAW, terjadi di zaman Khulafa Rasyidin, terjadi di zaman jihad-jihad khilafah atau khulafa yang datang setelah itu di Umayyah, di Abbasiyah, yang faham sunnah Nabi, maka mereka selalu mengatakan, ingat kemenangan kita bukan karena senjata, bukan keterampilan, bukan juga karena masalah jumlah, kuantitas. Kemenangan kita karena ketakwaan. Sampai ya, Salahuddin Al-Ayyub rahimahullah terkenal sekali, selalu setiap pasukannya berangkat diingatkan, ingat kemenangan kita bukan karena jumlah. Beberapa orang saja di antara kita pun berangkat dengan keimanannya, dia akan kalahkan pasukan musuh yang besar. Kekuatannya di situ, bukan dari kuantitas, bukan dari senjata. Itu kekuatannya. Dan kalau ada maksiat kecil pun terjadi di pasukan muslim, sudah cukup untuk membuat pasukan kafir mengalahkannya. Sudah cukup, kecil maksiat. Kenapa? Karena kalian tahu itu dosa, mereka tidak tahu itu dosa. Jangan dilanggar. Hukuman Allah lebih berat kepada orang yang tahu hukum lalu dia melanggar. Dengan orang yang tidak tahu, ini hukum jahil, orang bodoh. Dianggap orang kafir itu tidak tahu, belum tahu keimanan.
kalian tahu. Dan mereka juga sangat tahu, para sahabat, para tabi'in, orang-orang saleh sebelum kita, teman-teman sekalian, kapan mereka melihat memuncak maksiat terjadi di benteng musuh, berarti kemenangan sudah dekat. Ada di antara mereka mengatakan, kalau kami mendengarkan dari benteng musuh suara mencaci maki Allah dan Rasulnya, kami bertakbir, besok kita pasti menang udah. Karena maksiatnya mereka bertambah, maka ada banyak pintu celah untuk menurunkan azabnya Allah pada mereka. Jadi di sini teman-teman sekalian, bukan dari kuantitas, bukan dari keterampilan. Waktu Umar bin Khattab mengumpulkan pasukan untuk Qadisiyah, terkumpul 30.000 orang. 30.000 orang ini tukang kebun banyak. Orang yang nggak punya keterampilan perang, bukan prajurit. Dari kebun-kebun kurma dikumpulin semuanya. Orang yang mau ikut jihad sampai 30.000 orang. Melawan pasukan Persia, 240.000 semuanya personil perang. Keterampilan bela dirinya hebat, senjatanya hebat. Kalah dengan 30.000 orang. Kalah. Kuasa Allah SWT. Allah bisa membuat tebasannya dia meleset dari antum. Bisa Allah buat. Dan tiba-tiba antum bisa menusuknya dia. Berarti bukan kita melalaikan, bukan kita mengatakan jangan punya keterampilan, tidak. Tapi kekuatan menang di situ. Itu poin penting sekali. Ya, jadi kejayaan dan kehancuran Allah bagikan kepada hamba-hambanya. Tetapi orang beriman tetap dijanjikan kemenangan asal mereka taat di sini dan jangan ada kemaksiatan. Poinnya di situ. Kapan ada kemaksiatan, kehancuran menimpa kalian, kejayaan dapat mereka. Kita tahu sejarah Spanyol, bagaimana jatuhnya Spanyol. Awal-awal ditembus itu oleh Tariq, ya, bin Ziyad, ya, kemudian Musa, ya. Rahimahullah, semua pemimpin muslim yang tembus sana dengan keimanan. Begitu masuk, disebarkan Islam segala macam. Setelah 200 tahun sekian, bagaimana bisa runtuh teman-teman? Mulai terpecah-pecah. Spanyol tadinya menjadi sebuah wilayah Islam yang luas, menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Saling bersaing satu sama yang lain, sibuk dengan dunia. Akhirnya pasukan kafir datang, habis semua. Habis, terjadi pembantaian. Dan itu sunnatullah, sudah terjadi di Uhud. Ambil pelajaran. Jangan terulang lagi momen ini, gitu ya. Terulang di Spanyol itu teman-teman sekalian. Terulang di banyak wilayah-wilayah muslimin seperti itu. Maksiat kepada Allah, gimana mau menang gitu? Padahal dengan menjaga hubungan dengan Allah, pasti kejayaan akan kita dapatkan. Sekali lagi kata Allah, jika kalian 140, jika kalian di perang Uhud mendapat luka, maka sungguhnya kaum kafir itu pun di perang Badar sudah melakukan luka. Dan masa jaya dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran dan supaya mereka membedakan, ya, mana orang-orang beriman, supaya Allah, agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Jadi situ kelihatan perjuangannya orang-orang beriman. Setelah kalah pun masih tetap nggak beriman. Dan agar ada di antara kalian yang diambil menjadi syuhada. Dengan momen seperti ini, ada yang jadi syahid. Gitu kan? Dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Artinya orang-orang yang melampaui batas. Zalim artinya dia melampaui batas, ya. Dan di sini teman-teman sekalian juga pelajaran yang penting dari ayat 140 ini, kalau mati syahid itu adalah pilihan Allah. Enggak ada campur tangan antum sama sekali. Apa kata para ulama? Siapapun yang masuk ke kancah peperangan, tidak usah mimpi mati. Kalau dia sudah masuk di kancah di pasukan muslimin, tidak mati dia. Enggak bakal mati kecuali ajalnya datang. Dan yang mati hanya orang yang paling ikhlas mau mati syahid. Kalau enggak bakalan. Makanya dalam histori jihad, selalu yang mati syahid lebih sedikit daripada orang yang hidup. Selalu. Karena Allah cari yang paling ikhlas siapa. Yang memang mau sekali mati syahid, nah baru dapat. Kalau enggak bisa. Itu satu hal yang mesti digarisbawahi. Jadi tidak perlu khawatir dengan masalah itu. Apalagi memang mati, kita lagi di rumah atau di atas ranjang ataupun di medan perang, tetap akan mati pada saat itu kan. Harus dilatih itu teman-teman sekalian. Allah menyuruh kita membela agamanya. Ya. Kalau memang pada satu waktu dibutuhkan, ya kita siap untuk itu. Toh juga akan mati di atas ranjang. Kalau kita nggak ikut perang di rumah pun akan mati. Bukan berarti kita di rumah selamat, enggak. Tapi orang yang mati syahid, kata Nabi SAW, semua akan merasakan sakaratul maut kecuali orang yang mati syahid, karena dia hanya merasakan seperti gigitan serangga atau semut saja. Sudah selesai bagi dia selamanya. Orang semua hidup di alam barzah, ruhnya orang beriman keliling-keliling di surga. Orang yang mati syahid. Hanya apa? Tunggu musuh tusuk. Ya, tusuk saja gak masalah. Sudah berani belum? Masih senyap. Baru di masjid saya belum aja di kancah perang betul ini. Kalau di kancah perang betul saya bawain cambuk nanti. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala di sini, jadi memang orang mati syahid dipilih oleh Allah. Memang itu dipilihan.
141, dan agar Allah membersihkan orang-orang beriman dari dosa-dosa mereka dan membinasakan orang-orang kafir. Kejadian-kejadian seperti ini juga banyak manfaatnya. Di antaranya Allah SWT menjadikan sebagai pembersihan dosa karena semua luka, semua sedih. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, kata Nabi SAW, tidak ada yang menimpa seorang muslim dari capek, letih, gangguan orang, duri yang menusuk kakinya, kecuali akan jadi pembersihan dosanya. Ini bersihkan dosa-dosa kalian. Dan Allah akan membinasakan orang kafir. Apa maksudnya di sini? Allah Subhanahu wa taala akan membuat orang-orang kafir makin sombong. Kesombongan itu sendiri dosa kepada Allah. Terbuka celah, mereka akan dikalahkan. Makin ada maksiat merajalela di tempat mereka, makin luar biasa itu. Makin mereka menang. Misalnya pada hari ini terus pesta-pesta mabuk-mabuk, besok kita menang tuh. Kita makin taat kepada Allah. Makanya pasukan mujahidin makin sholat malam, makin ibadah, makin kuat. Memang sudah begitu sunnatullah. Dan jangan dihilangkan metode ini, jangan diganti. Tidak usah contohin mereka itu. Mau menang tapi mabuk-mabukan, dangsa-dangsa, bagaimana caranya mau menang? Enggak mungkin, pasti dikalahkan. Kalau ketemu antara muslim maksiat dengan kafir maksiat, muslimnya yang kalah. Karena muslim tahu itu haram dalam agama. Mereka enggak tahu itu haram. Jadi orang yang tahu yang dihukum oleh Sang Pencipta Allah. Hati-hati dengan momen ini. Ini kejadian tahun 3 Hijriah, pelajaran ke depan sampai hari kiamat. Kemenangan hanya terjadi bagi orang yang bertakwa kepada Allah, walaupun jumlah mereka, senjata mereka semua sederhana.